Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya tak persiapkan dulu ini. Oke, bentar. Masalah teknis. Oke. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Kutiba yang kami hormati, mudah-mudahan semua dalam semangat menyambut bulan suci Ramadan. Jadi ini sebenarnya rencana sudah sangat lama, lumayan lama, dan ternyata pelaksanaannya pada momen yang sangat tepat. Jadi hari ini kita 2 hari lagi akan menyambut bulan Ramadan. Jadi terima kasih kepada sahabat semuanya, terutama bagi pengurus Kutiba, Mbak Maya Priyana, ini kemudian Mas Arsif ya. Ini semua teman-teman tuh saya belum pernah ketemu darat, jadi ini semuanya adalah teman-teman gaib, teman-teman dunia. Suaranya mati sepertinya, Ustaz. Atau saya yang tidak dengar nih? Coba kalau kayak gini jelas nggak? Jelas, Ustaz. Oh jelas, saya tak lepas saja ininya. Headset itu saya lepas. Kalau nggak pakai headset, kita bisa pakai peci. Kalau ini jelas suara ya? Iya, jelas. Oke, suara jelas. Sahabat semuanya, ini sebenarnya setiap jam segini ini seminggu 2 kali saya juga mengisi online dengan Makassar. Jadi saya hari ini ngajar matematika fisika dan qadarullah, ternyata kita terhubung lagi dengan Makassar. Cuma sekarang temanya beda. Hari ini, malam ini tema kita adalah berkaitan dengan titik ba. Tentu dengan waktu yang sangat singkat, tidak mungkin kita bahas semuanya, tapi mudah-mudahan Kutiba ini membuka pintu awal untuk kita merenungi, memahami titik ba. Sebelum kita mulai, mari kita on before start. Sebelum kita start, kita memulai, mari kita on dulu. Kita pastikan semuanya dalam kondisi terhubung dengan sumber energi alam semesta. Semuanya terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba pastikan semua di rumah, di tempat masing-masing, memulai dengan membaca basmalah.
Sudah semua? Sudah, Ustaz. Oke. Sahabat Kutiba semuanya, apakah sahabat pernah menghitung ya, berapa lama untuk membaca basmalah? Mudah-mudahan sahabat nanti sempat menghitung di stopwatch itu ada jam. Di jam itu ada stopwatch di HP Anda semua, sahabat semua itu ada jam, di situ ada stopwatch. Ini PR ya. Coba dihitung berapa lama untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di stopwatch saya, tadi barusan juga saya memperbarui hitungan, jadi sekitar 2 detik, plus minus 2 detik, kurang lebih 2 detik. Tapi itu adalah yang menghitung saya. Mudah-mudahan sahabat mengalami sendiri proses menghitung berapa lama basmalah itu. Jadi ora jare-jare, bukan katanya-katanya bahwa untuk membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu perlu 2 detik. Ini Bung Arsif, mohon nanti ini untuk PR bagi semua peserta ya, Bung Arsif. Ini peserta semuanya nanti di rumah mempersiapkan stopwatch, kemudian membaca basmalah itu berapa detik. Siap, Ustaz. Oke, itu PR-nya ya nanti ya. Sahabat Kutiba, ini penting kita memulai dengan basmalah. Jadi kita bisa membedakan suatu aktivitas, apakah aktivitas itu terburu-buru, tergesa-gesa atau tidak, itu ditentukan pada 2 detik yang pertama. Kita tahu al-ajalatu min syaitan, ketergesa-gesaan, keterburu-buruan itu adalah perbuatan setan. Kita sering mendengar seperti itu. Cuma mungkin kita akan bertanya, lah sekarang adalah era serba cepat. Era ketika perubahan begitu cepat. Kalau kita lelet, kalau kita bergeraknya lambat, ya kita akan tertinggal. Lalu bagaimana? Ya, jadi kita bisa mengukur apakah kita ikut tergesa-gesa ataukah cepat, itu patokannya itu pada 2 detik yang pertama. Patokannya adalah pada basmalah. Patokannya pada terhubung atau tidak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat titik B, sahabat Kutiba, dimanapun Anda berada, kuliah inklusif titik B. Ini inklusif itu sebenarnya makna artinya itu apa? Bung Arsif, bisa diperjelas inklusif? Mungkin, atau Mbak Maya? Kuliah inklusif. Oke, berarti kuliah inklusif titik B. Inklusif berarti bukan eksklusif ya. Oke, sebelum kita mulai, tadi kita sudah basmalah. Dan ini di gambar kita di sebelah sini, ini gambar bahwa di Al-Quran itu ada 114 surat. Jadi ada 114 surat, dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya sampai Al-Falaq dan An-Nas. Ada 104 surat. Jadi ini kebetulan yang sangat bagus, kita memulainya dengan tanggal 11 bulan 4. Apa hubungannya? Ya, hubungannya 14 bulan 4 ini kita mengingatkan kita pada jumlah surat di dalam Al-Quran, yaitu 114 surat. Sahabat Kutiba, dimanapun Anda berada, ini perlu saya sampaikan di awal bahwa
gagasan titik ba ini bukan gagasan saya. Jadi ini bukan ide orisinil saya, bukan asli dari saya. Ini perlu diperjelas sejak awal bahwa titik ba ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Saya menulis titik ba atau tidak, itu tidak berpengaruh. Insya Allah titik ba itu yang sudah terbukti hidup ribuan tahun yang lalu akan ada sampai hari kiamat. Jadi tidak terpengaruh dengan terbitnya buku titik ba. Jadi saya hanya berharap mendapatkan keberkahan dari titik ba. Ini perlu dijelaskan sejak awal bahwa titik ba ini bukan gagasan yang viral sejenak. Kita tahu sekarang tuh era di mana suatu gagasan itu atau orang atau gagasan itu bisa viral dalam satu malam, dalam satu bulan, tapi kemudian menghilang. Titik ba tidak seperti itu. Titik ba itu telah ada sejak lebih dari 1 milenium, lebih dari 1000 tahun, sekitar 14 abad, 1400 tahun yang lalu. Lah, titik ba itu apa? Jadi ini asal mulanya memang masih agak misterius, walaupun sebagian menganggap ini asal mulanya itu dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, cuma ini sebenarnya agak misterius. Tapi ini di kalangan pesantren, gagasan titik ba itu sudah sangat dikenal. Jadi kali pertama saya mendengar titik ba itu dari bapak saya, Ustadz Ahmad Zainuddin Siddiq. Jadi waktu itu ketika belajar kitab kuning, itu beliau mengatakan bahwa semua ayat-ayat Allah itu terangkum dalam titik ba. Rinciannya adalah sebagai berikut. Jadi makna seluruh kitab ma'ani ulil kutubi majmu'atun fil Quran, bahwa makna semua kitab, semua ayat-ayat langit itu terangkum di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa kitab langit itu ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. 4 kitab itu maknanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Selanjutnya makna dari Al-Quran itu terangkum pada surat yang pertama. Jadi Al-Quran ini ada 114 surat. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas ini dihitung tuh ada 114 surat. 114 surat ini terangkum maknanya dalam surat yang pertama, yaitu surat pembuka, yaitu Al-Fatihah atau sering disebut juga sebagai Ummul Kitab, induk dari Al-Quran. Lah makna dari Al-Quran itu terangkum di dalam Al-Fatihah. Jadi Al-Quran maknanya terangkum dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah yang ada 7 ayat, maknanya terangkum dalam ayat yang pertama, yaitu basmalah. Basmalah itu maknanya terangkum dalam huruf yang pertama, yaitu huruf ba, dan kemudian huruf ba itu terangkum dalam titiknya. Itu yang saya dengar dari bapak saya, dan ini sebenarnya sangat dikenal luas di kalangan pesantren. Jadi kalau sahabat di sini mungkin ada yang dari pesantren itu sering mendengar hal demikian. Jadi saya mengetahui tentang titik ba itu mungkin ketika usia sekitar kelas 4-5 SD ya. Jadi ketika ikut ngaji Al-Quran, kemudian lebih khusus lagi ketika SMP, ketika ngaji Safinatun Najah. Jadi sejak awal tuh ketika mendengar itu, wow.
Jadi semua ayat-ayat Allah itu terangkum di dalam satu titik. Artinya apa? Artinya itu ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti kita itu menggetarkan seluruh isi Al-Quran, menggetarkan seluruh kitab-kitab langit, seluruh makna dari kitab-kitab langit. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, mungkin di antara sahabat sudah sering mendengar seperti itu ya. Di pesantren ini begitu umum ya, dikenal. Cuma masalahnya di kalangan pesantren, itu Titik Ba itu hanya disampaikan secara bisik-bisik. Disampaikan hanya diskusi kecil di lingkaran pesantren, karena katanya ini adalah ilmu yang tingkat tinggi. Nah, sebenarnya Titik Ba yang saya tulis ini berusaha untuk memperkenalkan supaya hasanah tadi pesantren itu bisa dinikmati oleh umat Islam secara keseluruhan, bukan hanya juga umat Islam, umat manusia secara keseluruhan. Mudah-mudahan bisa ditangkap gagasannya itu ya. Bung Arsi, mungkin kalau ada ketidakjelasan atau apa bisa ini ya, ditulis di komen, nanti biar ada interaksi ya, Bung Arsi. Ya. Iya, bisa Ustaz. Ya, jadi sahabat-sahabat bagi ada yang bingung atau apa supaya ini ada interaktif. Ini malam-malam tuh ancamannya memang berat, kantuk. Walaupun nanti kalau pas Ramadan cocok banget hari kayak gini. Ini suasana Ramadan ini ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk lah. Kalau ngantuk mudah-mudahan bertanya ya. Kalau sahabat merasa ngantuk bertanya, nanti biasanya nggak ngantuk. Bertanya atau menyampaikan pernyataan. Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, ini kita lihat sekarang di sebelah kanan di sini ada sampul dari Titik Ba yang terbit tahun 2007. Ini sampul Titik Ba yang terbit pada 14 tahun yang lalu ya, berarti kita terasa ini 14 tahun yang lalu. Kita bisa dilihat di sini ada dialog antara Raden Syahid dan Sunan Bonang. Ini Raden Syahid itu yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Coba kita lihat di sini dialognya. Ini dialog dari Sunan Bonang dulu. Nah, misalkan air laut dijadikan tinta dan daun-daun di seluruh jagat ini dijadikan kertasnya, masih belum cukup untuk menuliskan ilmu Allah Kisanak, ujar Sunan Bonang. Ini Sunan Bonang menanggapi keinginan seorang yang ingin belajar ilmunya Allah. Kamu sombong sekali, ilmu Allah itu begitu luas. Misalkan air laut dijadikan tinta dan daun-daun di seluruh jagat dijadikan kertasnya, masih belum cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Ini sebenarnya kata-kata ini terinspirasi dari Al-Quran surat Luqman. Walau annama fil arti min sajaratin aklamun ila akhirih. Nanti bisa dicek di surat Luqman. Lah, Raden Syahid menjawab dengan diplomatis. Tidak sebanyak itu yang saya mau pelajari. Tidak sebanyak itu yang saya mau tuntut. Saya cuma perlu satu titik. Titik Ba itu, Kanjeng, balas Raden Syahid yang kelak bergelar Sunan Kalijaga. Ini saya cuplik dari film Sunan Kalijaga yang ditayangkan tahun 94. Ini saya yakin di sebagian, ini Mas Arsi Bung Arsi udah lahir belum? 84. Yes. Belum. Ini film ini dulu sering diputar ya. Film ini sering diputar terutama ketika bulan Ramadan, apalagi pas Lebaran. Biasanya di hari Lebaran itu di setel film Sunan Kalijaga ini. Lakonnya, pemerannya adalah Deddy Mizwar. Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, di sini kita sama-sama akan belajar Titik Ba. Jadi di sini sebenarnya tidak ada guru, tidak ada murid, kita sama-sama belajar. Jadi
kita mudah-mudahan di Nawa itu kita belajar. Jadi kebetulan saja yang dipercaya untuk ngomong saya, maka saya yang berucap. Tapi di sini tidak ada guru atau tidak ada kita di sini sama-sama belajar. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, cuma di kisah di sini, di kisah di film Sunan Kalijaga ini tidak ada lanjutannya. Titikbanya itu tidak ada kelanjutannya. Titikba hanya muncul satu kali, hanya muncul pada dialog ini. Tidak ada lagi kata titikba pada dialog-dialog berikutnya. Sama dengan yang di pesantren, ya titikba itu hanya sampai di situ. Jadi titikba itu hanya untuk dikagumi, bukan untuk dipahami. Ini yang sering terjadi di umat Islam itu seperti itu. Banyak ajaran-ajaran itu yang hanya untuk dikagumi, atau kemudian dengan bahasa yang religius untuk diimani, tapi bukan untuk dipahami atau tidak diamalkan. Ini kursornya kelihatan nggak, Ustadz? Kursor saya. Bung Arsi, kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan ini ya? Ustadz. Kelihatan ini ya? Oke. Ini mudah-mudahan kita bisa ada bayangan tentang titikba itu. Sekali lagi, titikba itu bukan gagasan saya. Titikba itu gagasan yang sudah ada sejak zaman dulu. Zaman dulunya kapan? Yang kita duga yang paling dikenal itu sejak zaman Khalifah keempat Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan sekarang ini titikba mulai ramai lagi itu. Selain saya, ini ada yang saya sering temukan di YouTube yang membahas titikba adalah Profesor Nazaruddin Umar, pakar tasawuf, kelahiran Makassar, dan yang kedua Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Itu juga sering menyebut, sering mendakwahkan lah, sering mengungkapkan tentang titikba. Kalau Kiai Nazaruddin atau Profesor Nazaruddin itu pakar tasawuf, Gus Baha itu adalah pakar tafsir dan fikih. Jadi pendekatannya sesuai dengan keilmuannya. Kalau saya sendiri, background pendidikan saya itu adalah teknik industri. Tentu saja pemahaman tentang titikba itu sesuai dengan latar belakang keilmuan saya. Jadi sahabat, mudah-mudahan juga bisa memperkaya titikba dari sudut pandang keilmuan masing-masing. Sekali lagi, titikba itu bukan gagasan seorang Ahmad Tohafaz. Ini sudah ada sejak zaman dulu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan setelah berkaitan dengan titikba, ini sedikit cerita tentang titikba, bermula dari Makiyah ke Kutiba ini ya. Jadi tahun 99 ini saya pernah merintis sekolah eksperimen. Ini sekolah eksperimen, ini pesertanya itu kebanyakan siswi murid-murid SMP, sekolah menengah pertama. SMP atau MTS, Madrasah Sanawiyah. Nah, ini pembukaannya pada Sabtu malam Ahad tanggal 1 Mei 99. Jadi waktu itu yang mendorong saya merintis Makiyah, mendorong kami merintis Makiyah itu adanya masalah besar yang dihadapi generasi muda Islam. Jadi pada zaman itu sekolah-sekolah Islam yang biasanya dikenal sekolah Arab ya, sekolah diniyah itu pada gulung tikar. Jadi pada gulung tikar anak-anak lebih memilih sekolah umum tentu saja daripada memilih sekolah Arab ya. Sahabat Kutiba dimanapun Anda berada, dan dari
dari masalah itu, kemudian terpikir bagaimana kalau ada sekolah Islam, sekolah keagamaan yang juga membuat anak lebih cerdas. Jadi yang saya pikirkan adalah orang belajar agama itu seharusnya itu menjadi tambah cerdas. Agama itu membersihkan jiwa, menyucikan jiwa, tentu saja termasuk adalah membersihkan nalar, menghilangkan sumbatan-sumbatan dari nalar. Maka sangat aneh kalau kemudian orang belajar agama itu tidak lebih cerdas. Harusnya kalau santri-santri itu lebih cerdas dari yang bukan santri. Itu yang saya terpikir ketika merintis Makiyah, Madrasah Kuliah Al-Islamiyah. Dan alhamdulillah waktu itu kami buktikan bahwa anak-anak di sini ini berprestasi sangat bagus di sekolahnya. Jadi ranking 1 di kecamatan A dan ranking 1 di kecamatan B ini adalah santri Makiyah ini. Dan ini salah satu pengasuhnya yang ini kakak saya, namanya Ustadz Muhammad Nur Yasin Al-Hafidh. Ini sekarang ketua Yayasan Nidaul Fitroh dan yang antara lain mengelola pesantren mahasiswa di dekat ITS Surabaya. Nah, ini dulu adalah pengasuh, salah satu pengasuh dari Makiyah yang saya rintis. Tapi ini tidak sempat berjalan lama karena kemudian tahun 2002 ketika saya kuliah di ITB tidak sempat atau memang terlalu berat untuk mengelola Makiyah, akhirnya saya bekukan. Nah, sejak itu pertanyaan saya adalah ini kurikulum pendidikan itu idealnya bagaimana? Kurikulum pendidikan Islam itu idealnya bagaimana? Karena yang saya tahu sebenarnya pendidikan kita yang ada sejak SD sampai kuliah itu basisnya adalah materialisme. Banyak hal yang bertentangan dengan tauhid. Jadi akibatnya di dalam kesadaran umat Islam itu sadar bahwa tauhid itu benar, tetapi tidak relevan. Tauhid itu benar. Di mana enggak ada? Matematika enggak ada. Jadi tauhid itu benar tapi tidak relevan. Itu yang ada di keyakinan kita umat Islam itu seperti itu. Nah, makanya ketika itu terpikir bagaimana membuat kurikulum. Makanya ketika itu mulailah menulis titik B itu bermula dari keyakinan bahwa ilmu Allah itu adalah satu. Hanya orang-orang bodoh yang membuat ilmu itu tercerai-berai. Itu kata sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ilmu adalah tunggal seperti seumpama titik tunggal. Al ilmu nuqtatun fakatsaraha al jahilun. Ilmu adalah seumpama titik tunggal tapi kemudian menjadi tercerai-berai karena orang-orang bodoh. Kita lihat sekarang ilmu itu tercerai-berai. Ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D, matematika, fisika, ekonomi, dan sebagainya tercerai-berai. Padahal seharusnya ilmu itu adalah satu kesatuan, utuh tak terbagi. Nah, tauhid adalah keyakinan yang sangat dasar ya. Jadi kalau ajaran Islam ditulis dalam satu kata adalah tauhid. Masalahnya adalah detail operasionalnya bagaimana. Itu adalah motivasi saya menulis titik B. Ini titik B yang di tengah, ini diterbitkan Mizan tahun 2007. Kemudian sempat diterbitkan oleh penerbit Indi, penerbit kecil ya, tahun 2018, sewaktu usia saya pas 40 tahun. Dan kemudian bulan April ini baru beberapa hari yang lalu diterbitkan oleh Republika, ini warnanya hijau. Warnanya hijau itu berarti mudah-mudahan akan selalu hijau. Karena titik B ini insya Allah bukan sesuatu yang viral sejenak. Titik B itu bukan hanya akan bertahan
setahun, 10 tahun, atau 100 tahun, tapi insya Allah akan bertahan sampai hari akhir. Kita belajar titik ba atau tidak, kita bergabung untuk menyadarkan umat Islam tentang tauhid dengan filosofi titik ba atau tidak, titik ba itu insya Allah akan sampai di akhir kehidupan di planet bumi ini. Mudah-mudahan sahabat semua yang ada di sini itu meniatkan untuk turut menjadi bagian dari titik ba. Ini saya sampaikan di sini supaya sahabat semua itu, ini belum masuk ke materi ya, supaya sahabat semua punya bayangan bahwa tidak ada suatu konsep apapun itu yang muncul tiba-tiba. Skripsi muncul biasanya karena ada supaya bisa lulus sarjana. Orang membuat sesuatu itu ada latar belakangnya, dan latar belakang titik ba itu adalah tadi keterceraiberaian ilmu. Itu mudah-mudahan bisa ditangkap gagasannya. Kita akan lanjutkan. Sahabat titik ba, kutiba dimanapun Anda berada, ini gambaran dari titik ba. Ini saya terinspirasi tulisan ini dari diskusi kemarin dengan Bung Arsi tentang kemanfaatannya itu apa. Jadi ini perlu ditekankan bahwa umat Islam adalah penerima atau pemilik gagasan yang terbaik. Kalau kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, adalah petunjuk, adalah inspirasi dari Tuhan, berarti Al-Quran adalah gagasan yang terbaik. Masalahnya adalah detail operasionalnya bagaimana. Ini sangat ironis, kita sebagai pemilik gagasan yang terbaik, tetapi itu hanya ada di bibir saja, hanya untuk cuap-cuap saja, hanya untuk beromong kosong saja. Karena kemudian ketika berkaitan dengan detail operasional, kita lirak-lirik gagasan yang lain. Jadi apalagi sekarang kita ya di umat Islam itu melanda di mana-mana itu rasa minder yang ada di dalam umat Islam. Jadi ada dua, mungkin kita tambahkan ya, masalah kita umat Islam itu. Yang pertama itu banyak umat Islam itu yang kemudian seperti kata murid saya, itu banyak mahasiswa ITB yang kemudian ITB ya, di Institut Teknologi Bandung, yang memilih ateis walaupun tidak tertulis secara jelas. Ini banyak melanda karena merasa agama itu absurd, aneh, menyumbat nalar, menyumbat kemajuan, biang kekacauan, biang kemunduran, biang keterbelakangan. Itu banyak tanpa sadar pikiran kita itu seperti itu. Yang kedua, banyak yang kemudian masih bertahan dengan Islam, tapi sebenarnya juga tidak percaya diri dengan Islam. Jadi ini makanya penting sekali titik ba itu punya makna praktis. Ini yang saya lakukan sendiri ini adalah seperti ini. Dan saya tidak tahu masalah yang ada di sekitar Anda semua. Anda memiliki keunikan masalah masing-masing. Dan mudah-mudahan sejak awal kita meniatkan bahwa pertemuan kita di dalam kutiba ini tidak hanya sampai di filosofis. Karena ini salah satu mungkin kerugian besar ya, kalau ilmu itu hanya sampai pada ucapan saja, hanya untuk bangga-banggaan, tidak ada kemanfaatannya. Tidak ada kemanfaatan bagi diri sendiri, tidak ada kemanfaatan bagi lingkungan sekitar. Ini salah satu yang terinspirasi titik ba itu, ini adalah matematika detik lah. Ini hanya satu ya, banyak sekali terapan dari titik ba. Insya Allah kita berharap setelah pertemuan kita ini, kita menjadi semakin peka. Selama ini kita mungkin mudah mengakses informasi yang ada di internet. Kita sangat piawai untuk googling.
cari informasi melalui Google. Kita cepat juga mendapat informasi dari WhatsApp. Intinya informasi-informasi yang berwujud tanda-tanda dibuatan manusia. Tulisan, gambar, video di YouTube, dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah tanda-tanda yang sifatnya sekunder. Kemampuan kita, literasi kita terhadap huruf itu adalah literasi sekunder. Literasi yang sebenarnya adalah yang sejati ya, yang primer, itu adalah kemampuan kita untuk belajar langsung kepada simbol-simbol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan kita membaca sesuatu yang ada di sekitar kita tanpa harus dituliskan. Kemampuan kita memahami informasi, memahami makna melalui tulisan penting, tapi yang lebih penting adalah kemampuan kita membaca realitas masyarakat secara langsung, bukan melalui media, bukan melalui buku, bukan melalui internet, tapi membaca realitas secara langsung, baik realitas sosial maupun realitas fisik ya. Ini harapan kita dari Kutiba. Mudah-mudahan bisa ada bayangan. Jadi penting kita memulai dari akhir dalam pikiran. Penting kita memulai dari di tujuan dalam pikiran. Jadi mudah-mudahan sahabat semua itu sudah menargetkan agar pertemuan kita yang insya Allah diberkahi ini, pertemuan kita yang sekaligus dalam suasana yang sangat terasa Ramadannya ya di sini, ini berkah, memiliki kemanfaatan bukan hanya pada diri kita, tapi keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Dan agar hidup kita ini bermanfaat, yang paling penting titik awalnya adalah kepekaan kita membaca realitas secara langsung, bukan melalui media, bukan melalui buku, bukan melalui Google. Ini jawaban juga untuk Bung Arsy berkaitan tentang lanjutan dari Kutiba itu bagaimana. Ya, yang penting menjadi solusi pada masalah di sekitarnya. Oke, ini pendahuluan, kita belum masuk materi. Mungkin ada yang mau disampaikan. Sambil saya minum dulu. Minumnya mana? Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pernyataan, mungkin terkait dengan beberapa penyampaian Ustadz tadi, dipersilahkan. Tapi jika memang mungkin tidak ada atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, apapun itu disilahkan. Tapi jika memang tidak ada, tidak usah dipaksakan. Terutama bagi yang ngantuk, boleh ini pertanyaannya atau di chatting ada nggak pertanyaannya, Bung Arsy? Bisa dibacakan? Sejauh ini tidak ada sepertinya, Ustadz. Tidak ada ya? Iya, sejauh ini tidak ada. Oke, ya. Yang ngantuk boleh ini ya, boleh ditulis. Oke, sahabat semua, mudah-mudahan di sekitar Anda itu ada minum ya. Jadi penting belajar itu sambil minum. Dan salah satu bagian penting dari belajar itu adalah ketika jeda. Ketika jeda itu adalah kesempatan bagi otak untuk melakukan konsolidasi. Yang kita tadi tangkap itu apa? Dikonsolidasi. Itu pentingnya jeda. Jadi seringkali belajar yang sesungguhnya itu ketika kita tidak belajar. Ketika kita tidak membaca, itu ketika kita tidur itu sebenarnya terjadi konsolidasi informasi ketika jeda. Oke, kita lanjutkan ya. Ini belum masuk ke materi, ini berkaitan dengan sekitar titik ba. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Sahabat yang punya buku bisa dicek, dicoret-coret ya. Jadi bagian pertama dari titik ba adalah sang musafir yang rindu pulang. Kita bisa lihat di sini, ini struktur titik ba itu saya tulis sekokoh mungkin. Jadi nanti bisa digambarkan keseluruhan bukunya itu dalam satu gambar. Sang musafir yang rindu pulang, ini bagian pertama. Nanti ada bagian yang kedua tentang ayat-ayat atau simbol-simbol dari Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga, prinsip
universal untuk membaca ayat-ayat Allah. Dan yang bagian yang keempat adalah simpulannya. Ini bagian yang pertama adalah sang musafir yang rindu pulang. Ini judul ini, sang musafir yang rindu pulang, itu terinspirasi dari hadis, dari ucapan, dari sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kun, jadilah Anda fit dunia, di dunia ini, ka'annaka, seperti orang asing, au abiru sabilin, atau musafir, atau pelintas jalan. Jadi jadilah kita di dunia itu seperti orang asing atau orang musafir. Artinya apa? Kita bisa mengambil makna dari hadis Nabi ini, pentingnya kita selalu waspada. Pentingnya kita tidak menyiakan setiap detik. Kita harus selalu waspada sebagai seorang asing atau seorang musafir, itu harus benar-benar tidak akan berpikir atau bertindak asal-asalan. Kalau kita berpikir atau bertindak asal-asalan, kita akan tersesat, kita akan mengalami akibat fatal, ya. Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah di dunia ini seperti orang asing, gharibun aw abiru sabilin, sang musafir yang rindu pulang. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda saat ini berbahagia, jadi perasaan sebagai seorang musafir itu seharusnya kita tanamkan sedalam-dalamnya. Kita itu siapa? Saya itu siapa? Anda itu siapa? Kita adalah seorang musafir. Sebagai seorang musafir, tentu kita berharap perjalanan kita di dunia ini sampai ke tujuan, tidak tersesat. Nah, di bagian pertama ini ada dua bagian. Yang pertama adalah siapa mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Yang bagian yang kedua adalah simbol, makna, dan makna dari makna. Kita akan masuk ke bagian yang pertama. Ke bab yang pertama, dari bagian ke-1. Siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Sahabat Titik Ba, dimanapun saat ini Anda berbahagia, ini judul dulu Titik Ba terbitan Mizan itu adalah paradigma revolusioner dalam kehidupan dan pembelajaran. Lah, revolusionernya di mana? Kita bisa lihat di sini, revolusionernya bisa dinyatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomah wajhah. Kamu mengira sebagai raga, sebagai jasad mungil tak berdaya, padahal di dalam dirimu terbentang jagat raya. Ini sayang sekali kebiasaan kita ini menganggap kata Ali bin Abi Thalib ini dianggap hanya sebagai peribahasa saja, hanya sebagai kata-kata berbunga saja. Kita sering menganggap ini kata-kata yang hanya penghibur saja, tidak meyakini kebenaran dari ucapan Ali bin Abi Thalib ini. Kita akan dibalik di sini, nanti mudah-mudahan setelah kita nanti belajar Titik Ba, kita akan benar-benar menyadari bahwa jagat raya itu bagian dalam diri kita itu adalah dalam makna yang hakiki, bukan makna kiasan. Ini bisa selengkapnya kata-kata Ali bin Abi Thalib itu kita bisa baca di sebelah kanan. Dawa'uka fika wa ma tubsiru wa dawa'uka minka wa ma tash'uru wa tas'umu annaka jirmun sohirun wa fika intawal alamul akbar. Obatmu ada pada dirimu, obatmu ada dalam dirimu, tapi kamu tidak merasa. Obatmu atau solusimu ada dalam dirimu, tapi kamu tidak merasa. Obatmu, solusimu
solusi dari masalah-masalahmu ada di dalam dirimu, tapi kamu tidak melihatnya. Lalu kamu mengira dirimu hanya tubuh kecil, tak berdaya, sedangkan di dalam dirimu menampung jagat raya. Dawa'uka fika wa ma tubsiru wa dawa'uka minka wa ma tash'uru wa tas'umu annaka jirmun sohirun wa finkan tawal alamul akbar. Ini saya minta sahabat semua di rumah menuliskan kata-kata ini karena bisa dikatakan ini inti dari titik B atau minimal inti dari pertemuan kita malam ini. Sambil saya mau ke belakang dulu. Ustadz Arsy, dipastikan semua peserta untuk menulis ini ya. Ucapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Iya, Ustadz. Ya, jadi mungkin teman-teman boleh sambil menyediakan kertas dan pulpen di sampingnya ya untuk mempermudah, apalagi mungkin yang belum sempat memiliki bukunya agar untuk memudahkan teman-teman menangkap poin-poin tertentu. Dan semoga ini bagian dari jeda, jadi informasi-informasi yang teman-teman tadi peroleh yang mungkin masih agak berat untuk diterima oleh otak. Nah, dengan adanya jeda ini bisa terkonekkan dengan informasi-informasi yang sebelumnya yang pernah teman-teman dengar. Jadi memang di titik B ini cukup mendalam ya teman-teman. Jadi saya berharap ketika memang teman-teman ada yang tidak sampai atau tidak dipahami dan lain sebagainya, boleh berkomen di kolom chat agar nanti bisa untuk direview. Begitu. Karena saya secara pribadi juga belum terlalu memahami bukunya karena jujur saja memang bukunya agak berat. Jadi saya juga masih sementara memahami isi buku ini. Ya mungkin sambil menunggu Ustadznya juga, jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, apapun itu, perasaan, harapan tentang diskusi sebelumnya atau apapun itu, dipersilahkan daripada hening, atau mungkin teman-teman sambil menulis ya. Sambil nulis. Siap, lanjutkan. Apakah sudah menulis semua? Iya, Ustaz. Sudah. Oke, mudah-mudahan. Oke, bisa dilanjut ya? Iya, siap. Oke, kita lanjut. Jadi ini terjemahan saya terhadap kata-kata ini ya. Watas umu annaka jirmun sohirun wa fika intawal alamul akbar. Kamu menyangka, kamu mengira, kamu berhalusinasi sebagai jasad mungil tak berdaya.
padahal di dalam dirimu terbentang jagat raya. Ini terjemahan dari watas umu annaka jirmun sohirun wafika intawal alamul akbar. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, kita sering mendengar kosmos ya. Jagat raya itu ada dua jenis, jagat raya kecil, yaitu diri manusia. Kemudian jagat raya besar adalah alam semesta. Di dalam Titik Ba itu dibalik, itu konsep yang terbalik. Jadi yang namanya jagat raya besar adalah diri kita. Jagat raya itu, dunia itu justru ada di dalam diri kita. Jadi diri kita ini lebih besar daripada jagat raya. Watas umu annaka jirmun sohirun wafika intawal alamul akbar. Penjelasannya bagaimana? Nanti kita akan pelan-pelan untuk sampai pada simpulan itu. Kita lihat di sini, alam semesta bagian dari saya. Ini kita nanti hanya akan membahas paragraf pertama ya, setiap bab. Alam semesta bagian dari saya, tanda tanya. Jalaluddin Rumi memberi ilustrasi menarik tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW. Sekali waktu Muhammad kecil hilang di padang pasir. Halimah As-Sa'diyah, pengasuhnya, tak dapat menahan rasa sedih. Ketika mengembara di tengah gurun mencari momongannya yang sangat dicintainya itu, terdengarlah suara. Jangan gundah, kau tidak akan kehilangan dia. Tidak, malah dunia jagat raya seluruhnya akan hilang di dalam dirinya. Ini bahasa sastra ya. Kalau tidak salah ini saya mengambilnya dari kutipan Jalaluddin Rumi yang dikutip oleh Muhammad Iqbal kalau tidak salah. Mari kita coba direnungi apa maksud dari kalimat ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah di sini sengaja saya menuliskan Nabi Muhammad di awal karena sebenarnya apapun yang kita lakukan sebagai seorang muslim itu adalah meneguhkan syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ketika saya menulis Titik Ba itu berharap paragraf pertama di kandungan Titik Ba itu berkaitan dengan Nabi Muhammad. Kemudian mendapat kutipan ini, mendapat cerita ini. Ini hal yang sangat penting ya. Hal yang sangat penting karena saya melihat, mungkin sahabat-sahabat juga melihat, kita meragukan Nabi Muhammad. Kita meragukan kualitas Nabi Muhammad. Jadi banyak di kalangan barat itu yang bukan hanya meragukan tapi menjelek-jelekan. Itu masa zaman dulu ketika memang era konfrontasi ya, zaman perang salib ketika kesalahpahaman beragama, ketika agama itu benar-benar digunakan oleh kaum politisi untuk saling bertengkar, itu Nabi Muhammad itu dijelekan, diburuk-burukan ya, dihina itu begitu rupa. Kalau zaman sekarang ini yang terjadi itu melalui dua hal. Yang pertama adalah meragukan kualitas Nabi Muhammad. Ini ada suatu buku yang kemudian menganggap Nabi Muhammad itu hanya lognya atau apa itu hanya sekitar 700 atau apa. Jadi menganggap Nabi Muhammad itu manusia nomor sekian. Padahal kita kemudian di sholat, kita syahadat, itu berkaitan dengan Nabi Muhammad. Kita tahu syahadat kita yang kedua itu berkaitan dengan Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah.
Dan kita tahu rukun Islam yang kedua itu sholat berkaitan dengan Mi'raj yang dialami Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu adalah oleh-oleh dari peristiwa Mi'raj. Ini penting sekali kita memahami Nabi Muhammad itu secara benar. Karena ada kesengajaan orang-orang yang nggak suka dengan Islam, dan itu sangat alamiah ya. Itu kemudian menurunkan, mendegradasi kualitas diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Titik Ba dimanapun Anda berada, ya mungkin kita mungkin wajar kemudian membandingkan Nabi Muhammad dengan tokoh-tokoh yang lain. Ini selama 2 tahun terakhir ya, ketika setelah saya keluar dari PNS, itu salah satu yang saya lakukan itu mengenal sejarah tokoh-tokoh dunia. Jadi Nabi Muhammad itu seberapa besar pengaruhnya. Kalau kita jujur, kita bisa melihat buku karya dari Michael Hart yang menempatkan Nabi Muhammad itu sebagai nomor 1 dalam tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Jadi Michael Hart, seorang astronom, seorang sejarawan yang teliti, itu tidak ada keraguan menempatkan Nabi Muhammad di nomor 1. Kita bisa lihat betapa besarnya pengaruh dari Nabi Muhammad ya. Kita dari mulai bagaimana kita tidur, bangun tidur, kemudian pakai baju, pakai sandal, kemudian bagaimana cara berumah tangga, cara berbangsa, bernegara, itu secara sangat detail disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebenarnya kalau kita bandingkan dengan tokoh yang nomor 2 dan seterusnya, itu Nabi Muhammad itu bukan sekedar nomor 1, tapi memang jauh di atas nomor 2 dan seterusnya. Ini hal yang sangat penting berkaitan ketika kita membahas Titik Ba. Jadi Titik Ba itu yang mengucapkan kali pertama itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karomau wajah. Siapakah Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib ini adalah murid langsung yang mungkin murid terdekat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ditempatkan kalimat ini di pertama itu. Ini yang kita maksud disebut ini, tidak malah dunia seluruhnya akan hilang dalam dia. Ini kita bisa mengambil makna seperti itu. Atau yang kedua, makna dari dunia seluruhnya akan menghilang dalam dia, ini bisa kita anggap ucapan Ali bin Abi Thalib ini sebagai penjelasnya. Sahabat Titik Ba dimanapun Anda berada, jadi kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui Nabi Muhammad. Apapun yang menjadi pegangan kita itu harus bersambung sesuai dengan Nabi Muhammad, atau paling tidak itu tidak bertentangan dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Lah, ini Nabi Muhammad mencontohkan bagaimana kita bertindak terhadap dunia. Dunia seluruhnya akan hilang dalam dia. Sahabat Titik Ba dimanapun Anda berada, kita akan perjelas di sini, di bagian pertama ini, siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ini akan di sini kita akan bandingkan dua sudut pandang. Mana yang lebih luas, diri atau dunia? Mana yang lebih hakiki, kesadaran atau materi? Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang akan kita coba bahas. Sahabat Titik Ba dimanapun Anda berada, jadi seringkali ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu kita jarang yang terlintas di diri kita, yang Allah Maha Besar,
itu tidak benar-benar muncul dalam hati kita, karena kita menganggap yang maha besar itu adalah jagat raya. Kita akan pertanyakan tentang jagat raya itu sebenarnya di mana. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kita akan lihat dari dua sudut pandang di buku ini. Yang pertama, kita sering menganggap bahwa sumber kebenaran itu adalah yang berlandaskan indera, pengalaman indera. Ini yang diajarkan terus-menerus, yang ditanamkan berulang-ulang sejak SD maupun sampai kuliah. Kebenaran itu adalah yang ada di luar. Patokan kebenaran itu adalah yang di luar. Kita lihat yang pertama berkaitan dengan jagat raya di sini ya. Kita lihat misalkan, oke, kita terima dulu bahwa jagat raya itu adalah yang di luar. Yang namanya realitas adalah yang bisa kita indera. Coba kita lihat misalnya kalau benda, kita lihat matahari. Ternyata yang matahari yang kita lihat itu bukan matahari saat ini. Matahari yang kita lihat itu ternyata tidak lebih kecil daripada uang koin. Coba kita bandingkan piring dengan matahari. Sejak awal, kalau kita percaya dengan mata kita, dengan indera kita, kita akan mengatakan bahwa matahari itu lebih kecil daripada piring. Jadi begitu kita melek, sebenarnya kita langsung tertipu oleh indera kita. Kita bisa mengatakan bahwa matahari lebih kecil, lebih besar, jauh lebih besar daripada piring, itu karena kita tidak percaya yang kita lihat. Kita tidak percaya yang kita lihat, padahal kita tahu mata itu adalah indera kita yang paling kuat. Ternyata begitu kita melek, kita sebenarnya tertipu oleh indera kita. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, sekarang kita coba telusuri mata kita, kemudian kalau kita kemudian untuk melihat yang lebih jauh, kita punya bantuan teleskop. Jadi dengan teleskop kita bisa melihat bintang yang jauhnya tuh sampai ke masa lalu. Jadi bintang yang kita lihat itu bukan bintang saat ini. Bintang yang kita lihat boleh jadi sekarang sudah hilang. Jadi kalau jarak matahari ke mata kita itu hanya 8 menit. Jadi matahari yang kita lihat adalah matahari 8 menit yang lalu. Bintang yang kita lihat itu lebih jauh lagi. Bintang yang terdekat selain matahari namanya Alpha Centauri, itu bintang 4 tahun yang lalu. Kalau sekarang bintangnya hilang, ya kita nggak tahu. Semakin jauh lagi ada bintang itu sampai ribuan tahun yang lalu. Jadi yang kita lihat itu bintang di masa lalu. Bintang yang sekarang kita lihat, kalau seandainya bintangnya hilang, ya kita nggak tahu. Semakin jauh kita dengan teleskop. Cuma teleskop itu kemudian tidak bisa menjangkau yang lebih luas lagi. Yang lebih luas lagi, bagaimana kemudian kita sampai pada bintang yang paling jauh atau benda yang paling jauh. Kita tidak lagi menggunakan alat bantu mata. Kita tahu yang namanya teleskop adalah alat bantu mata. Alat bantu mata itu tidak bisa menjangkau yang lebih jauh lagi. Untuk bisa menjangkau yang lebih jauh lagi, kita yang digunakan adalah alat bantu pikiran. Jadi kita bisa tahu bahwa jagat raya ini muncul sekitar 15 miliar tahun yang lalu, itu bukan menggunakan alat bantu mata, tapi alat bantu pikiran. Jadi kita menganggap bahwa jagat raya itu bagian dari kita menganggap bahwa kita manusia bagian dari jagat raya itu kalau kita kesadaran kita masih tanggung, tidak dituntaskan. Sekarang kita lihat benda yang paling kecil. Ketika kita melihat benda biasa, kita cukup pakai mata kita. Lebih kecil lagi, kita menggunakan mikroskop. Lebih kecil lagi, kita menggunakan mikroskop elektron. Untuk bisa melihat virus, kita menggunakan mikroskop elektron. Lebih kecil lagi, kita tidak lagi menggunakan alat bantu indera mata kita. Yang kita gunakan adalah alat bantu pikiran. Kita bisa melihat atom, bisa melihat kemudian lebih kecil dari atom itu bukan melalui mata, tapi melalui pikiran kita. Jadi
jagat raya seluas-luasnya itu bisa ditangkap oleh pikiran kita. Sekaligus jagat raya sekecil-kecilnya itu ada di pikiran kita. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini yang perlu kita tanyakan, sebenarnya itu jagat raya itu bagian dari saya, ataukah saya bagian dari jagat raya? Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini di bagian ini kita mempertanyakan hal itu. Mengapa? Karena kita itu mudah ketipu. Misalnya, ketika kita bercermin, kita melihat, kita baru sadar kita punya hidung itu ketika di cermin itu. Padahal hidung yang sesungguhnya itu bukan yang ada di cermin. Jadi kita seringkali nggak sadar diri kita, kecuali kemudian kalau ada cerminnya. Saya yakin seumur hidup Bung Arsif nggak pernah melihat wajahnya, kecuali melalui cermin. Ini yang terjadi di kita seringkali tertipu oleh prasangka sadar kita. Karena memang dari awal, mata, telinga kita, bahkan perasaan kita sejak awal itu penuh tipuan. Jadi dunia itu memang dalam tanda kutip itu adalah tipuan, halusinasi. Jadi selagi kalau kita masih menganggap bahwa kita ini bagian dari jagat raya, itu sebenarnya kita masih terjebak dalam tipuan. Ini bisa nanti dibaca lebih lanjut. Tapi intinya di sini kita nanti dipertanyakan ya, apakah kita ini bagian dari jagat raya ataukah jagat raya bagian dari diri kita. Itu secara fisika ya. Kalau secara psikologis sudah sangat jelas bahwa apapun yang tidak menjadi bagian dari diri kita itu berarti tidak ada. Tidak ada maksudnya apa? Tidak ada pengaruhnya dalam diri kita. Misalkan saat ini ada lagi perang di Suriah. Coba apakah Anda merasakan sakit? Apakah Anda merasakan takut? Apakah Anda merasakan cemas? Bandingkan yang kedua, kalau saat ini Anda menyimpan dendam, atau kemudian baru saja kehilangan sandal, atau baru saja, ini barusan tadi WhatsApp dari Bu Dokter Nur Rohmah ya, ibunya meninggal dunia. Kita jeda sebentar ya, kita hadiah Fatihah kepada beliau. Kita membaca Fatihah, lahal Fatihah. Amin. Jadi banyak orang yang setiap hari meninggal, tapi apakah kemudian kita terpengaruh? Kalau tidak masuk ke dalam kesadaran kita, ya berarti tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau kemudian kematian orang terdekat itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ada di dalam diri kita. Jadi dunia yang tidak ada di dalam kesadaran kita itu berarti tidak ada. Tidak ada efeknya bagi diri kita. Itu kalau secara psikologi seperti itu. Jadi ini kita sering mengatakan begitu kecilnya manusia di jagat raya ini. Itu sebenarnya pola pikir seperti itu adalah pola pikir materialisme, menganggap bahwa yang terindra adalah hal-hal yang lebih nyata. Padahal kalau kita kemudian merenungi lebih tuntas, kita akan sadar watas annaka jirmun sohirun wafika intawal alamul akbar. Engkau menyangka, engkau berhalusinasi sebagai jasad, sebagai tubuh mungil tak berdaya, padahal di dalam dirimu terbentang jagat raya. Ini berkaitan dengan bab 1 itu adalah seperti itu. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan di bab 1 ini, pusat jagat raya itu di mana? Coba kita bayangkan posisi sekarang ya. Bung Arsi misalkan di sebelah kanan dengan sebelah kiri Bung Arsi, jagat rayanya lebih panjang mana?
atau di bagian atas, di bagian bawahnya Bu Arsy, itu jagat rayanya lebih luas mana? Lah, secara intuitif, mau tidak mau bahwa yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama-sama takhingganya ya. Berarti sama-sama panjangnya. Berarti pusat jagat raya itu diri kita. Saya menulis ini di buku Titik Ba tahun 2007 itu hanya berdasarkan intuitif ya, berdasarkan yang saya rangkum dari Titik Ba. Kita sekarang bisa baca di fisika sekarang, menunjukkan memang pusat jagat raya itu adalah diri kita ini. Itu yang namanya ilmu itu seperti itu. Jadi namanya ilmu itu bukan hanya merangkum, tapi juga memprediksi. Ini termasuk salah satu prediksi juga di Titik Ba itu adalah diri kita adalah pusat jagat raya. Itu yang jelas dari buku ini. Yang kedua, kita bukan hanya pusat jagat raya, tapi jagat raya itu berada di dalam diri kita. Ini dua hal yang perlu kita rangkum dari bab 1 ini. Kita lanjut ke bab 2. Nah, kita nggak akan terlalu banyak di sini karena kita hanya waktunya hanya berapa? Ini sudah berapa jam ini, Bung Arsy? Sampai jam berapa? Waktunya 2 jam atau 20 jam? 5 jam? Kalau bisa nanti 2 jamnya bersama dengan sesi diskusinya, Ustaz. Karena di sini juga Wita sudah agak larut. Oke, sip. Oke, sekarang bab 2. Kita masuk ke bab 2. Nah, bab yang kedua, simbol, makna, dan makna dari makna. Hakikat dari realitas adalah ini. Ia tersembunyi, dan ia tersembunyi. Jadi yang namanya realitas, hakikatnya itu nggak mungkin ditangkap oleh indera pada pandangan pertama. Yang kita tangkap dari pandangan pertama itu adalah make up. Yang kita tangkap dari pandangan pertama adalah sampul. Yang kita tangkap oleh indera kita adalah bungkus. Kalau kita mau menemukan realitas, ya kita harus membuka sampulnya, kita harus membuka bungkusnya. Jadi yang kita lihat kali pertama itu adalah simbol. Makna itu adalah yang di balik simbol. Ini yang dimaksud dari kata Jalaluddin Rumi. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, kenapa bab ini penting? Apa hubungannya dengan bab yang pertama? Jadi bab yang pertama adalah kita adalah musafir yang rindu pulang. Kun fit dunya ka'annaka horibun aw abiru sabilin. Jadilah kita hidup di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir, seorang pelintas jalan. Sebagai seorang musafir atau orang asing, kita harus peduli dengan simbol-simbol, dengan tanda-tanda. Misalkan di situ ada tanda jaglugan, ya kita harus hati-hati. Di situ misalkan ada tanda kuburan, ya kita harus bersikap sesuai dengan tempatnya. Di situ ada belokan, kita harus peduli dengan tanda-tanda. Itu makanya bab yang kedua adalah berkaitan dengan simbol, makna, dan makna dari makna. Kita baca di paragraf yang pertama. Tidak ada perdebatan intelektual paling keras yang pernah hadir di bumi melebihi pertanyaan tentang titik awal. Titik awal selalu merupakan tema maha penting, karena dari sinilah semua titik kesadaran lain bergantung dan dibangun. Sebab tidak ada titik-titik lain tanpa adanya titik awal. Titik awal manusia konon dimulai dengan munculnya Adam, makhluk yang pertama mengemban tugas sebagai mandataris Tuhan, Khalifatullah fil ard, mandataris Tuhan di bumi. Sebelum tugas kosmik itu dilaksanakan, Tuhan adalah Sang Maha Guru bagi Adam. Wahai Adam,
beritahukan kepada mereka nama benda. Demikian perintah Tuhan kali yang pertama itu. Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, saya jeda sebentar. Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, ini juga hal yang tidak kita sadari. Ini seringkali kita menganggap cerita-cerita di dalam Al-Quran itu hanya diimani dalam tanda petik. Seringkali tadi kita diimani itu menganggap bahwa cerita di Al-Quran itu benar, tapi tidak relevan. Itu yang ada di pikiran kita seringkali seperti itu. Padahal kita lihat di sini, ini cerita yang luar biasa berkaitan dengan manusia itu seharusnya bagaimana. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ini ada yang mengatakan ini itu adalah ayat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Fi'il mudhari' kalau bahasa Inggrisnya itu present tense. Karena di sini semua huruf fi'il mudhari' itu ada. Jadi fi'il mudhari' itu berkaitan dengan perbuatan dalam saat ini. Lah, ini ayat yang merangkum semua ciri huruf fi'il mudhari', yaitu huruf alif, nun, ya, dan ta. Ini ada di dalam satu ini. Kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Ini ayat yang sangat relevan dengan kondisi sekarang dan kondisi seterusnya berkaitan dengan kehidupan manusia. Ini adalah titik awal kemanusiaan. Yang namanya titik awal itu menentukan titik-titik yang lain. Kalau segalanya itu saling berkaitan, segalanya itu utuh, berarti titik awal adalah menentukan dan mencakup titik-titik yang lain. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, ini mungkin tampak sepele ya, kalau kita tahu di dalam kisah ini ya, yang menyebabkan Nabi Adam terpilih menjadi khalifatullah fil ardh itu adalah kemampuan Nabi Adam untuk ambihum bi asmaihim, sebutlah nama-nama. Jadi kemampuan Nabi Adam menyebut nama-nama itu adalah kunci menjadi khalifatullah, kunci keunggulan manusia. Dan ini tampaknya sepele. Mungkin kalau kita hanya mengatakan di Al-Quran saja ini seringkali dianggap, oh iya pasti benar, pasti benar. Tapi detail operasionalnya bagaimana? Kita ketika berkaitan dengan itu, kita akhirnya berkaitan dengan detail operasional cenderung akan melirik-lirik konsep lain. Ya, kita sangat bagus untuk membaca konsep dari manapun untuk memperjelas gagasan dari Tuhan ini. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, penelitian psikolog dimanapun ini kompak bahwa kunci keunggulan manusia adalah berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan simbol-simbol. Jadi kalau malaikat itu memang dia itu seorang hamba yang terbaik. Di sini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi malaikat itu selalu bertasbih dan selalu wa nuqaddisu lak, selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu menganggap segala-segalanya itu adalah utuh. Segalanya itu enggak ada, yang ada itu hanya Allah, semua itu fana. Intinya dzikir kan seperti itu. Lah, Nabi Adam itu diberi kemampuan untuk memberi nama. Nama itu bagaimana? Kalau kita menamai sesuatu, artinya kita membedakan sesuatu dengan yang lain.
Ketika kita menganggap menamai sandal, menamai sepatu, berarti kita membedakan sandal dengan sepatu. Jadi proses penamaan itu berarti proses mencermati keberagaman, mencermati, menandai keberagaman. Jadi bukan hanya mengalami saja, tapi kemudian menandai. Sahabat titik Ba dimanapun Anda berada, ini yang sering kita abaikan ya. Padahal ini kemampuan yang sangat dahsyat. Kalau sahabat membaca bukunya Yuval Noah Harari, di situ dikatakan bagaimana manusia itu bisa membuat piramida yang begitu besar. Bagaimana kemudian manusia bisa membuat pesawat terbang, kemudian bisa membawa orang sampai ke bulan dan sekarang ke Mars. Itu karena kemampuan untuk bekerja sama. Dan kemampuan bekerja sama itu dipandu dengan kemampuan membuat simbol-simbol. Kemampuan berbahasa itu adalah kemampuan tertinggi, ya, kemampuan khas manusia. Hanya manusia yang kemudian tahu dirinya manusia dan kemudian menandai makhluk-makhluk yang lain. Tapi kita akan tahu manusia itu menjadi unggul karena bahasa, dan nanti juga manusia itu terjatuh juga karena bahasa, yaitu ketika iblis menyebut yang tadinya pohon terlarang sebagai sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Jadi bahasa itu adalah yang membuat manusia itu naik pada posisi yang tertinggi, tapi karena bahasa itu pula manusia itu jatuh menjadi tempat yang serendah-rendahnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.